Hadis nomor atau bab 139 masalah bakhil. Hadis pertama diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah nomor 296. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Al-Aswad mengabarkan kepada kami dari Al-Hajjaj As-Sawwaf, ia berkata, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddathana Jabirun qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sayyidukum ya Bani Salamah? Qulna Juddu bin Qais, Juddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Qala wa ayyu da'in adwa minad bukhul. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyah. Wa kana yulimu an Rasulillah SAW idza tazawwaj. Artinya Jabir mengabarkan radhiyallahu anhu kepada kami, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa pembesar kalian wahai Bani Salamah? Kami menjawab, Ju'd bin Qais. Hanya saja kami memandangnya kikir atau bakhil. Beliau bersabda, penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Pembesar kalian mulai sekarang adalah Amr bin Jamuh. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah. Dan ia menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Kandungan hadis ini, seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir. Karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sukar diobati. Dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Hadis ini mirip dengan bahasan sebelumnya tentunya. Cuma lebih dalam di sini Nabi SAW bertanya kepada suku Salamah, Bani Salamah. Dan mereka ini termasuk suku yang sangat besar. Di perang, salah satu peperangan Nabi SAW, kalau nggak salah waktu itu pembebasan kota Mekah, mereka ikut 1.000 orang pasukan. Gitu kan. Jadi mereka termasuk orang-orang yang kokoh secara keimanan mau bergabung dengan Nabi SAW. Intinya Nabi SAW pernah melihat beberapa orang di antara mereka. Nabi sering tanya, siapa kepala suku kalian? Siapa pemimpin kalian? Gitu kan. Maka berkatalah mereka Jadd bin Qais. Jadd bin Qais ini ada sebagian ulama menjelaskan kalau dia adalah salah satu orang munafik. Jadd bin Qais ini salah satu orang munafik. Karena pernah juga disebutkan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, dia sempat ikut dan dia tidak mau membaiat Nabi SAW di bawah pohon. Gitu kan. Intinya dia berwibawa, pakaiannya bagus, orang punya harta. Tapi subhanallah dia bakhil, ya, pelit. Waktu itu kaumnya mengatakan, kami tahu dia ini orang berwibawa segala macam, layak jadi pemimpin tapi dia pelit. Maka Nabi SAW lalu mengingatkan kepada seluruh orang pada saat itu dan termasuk kita, kira-kira penyakit apa yang lebih berbahaya daripada bakhil itu. Ya, tidak ada lagi. Di situ dikatakan ya, artinya penyakit yang berat apa yang mengalahkan kikir. Lalu Nabi SAW mengganti pemimpin mereka, mengatakan mulai sekarang kalian panggil pemimpin kalian Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia yang memang dari dulu orangnya sangat royal. Di zaman jahiliyah sebelum datang Islam, dia yang selalu paling banyak menyumbang makanan sesajen buat berhala. Zaman dulu tuh mereka berkeyakinan kalau ada berhala, mereka kasih sesajen berarti akan diijabah doanya. Seperti itulah. Nah saking dermawannya dia, sesajen-sesajen yang dibutuhkan agar doa-doa orang Madinah diterima itu Amr bin Jamuh yang hidangkan. Hidangan kambing, roti gandum, buah-buahan. Dia yang kasih semua ke berhala-berhala mereka. Dengan tujuan siapapun yang datang mau minta sama berhala, minta saja. Karena mereka belum tahu waktu zaman jahiliyah. Amr bin Jamuh masuk Islam tentunya.
Kalau masih ingat ini kisahnya yang pernah saya bilang, dia masuk Islam gara-gara anaknya kerjain. Ya. Yang dia taruh patungnya di dalam kamarnya, setiap hari disembah sama dia. Akhirnya anak-anaknya masuk Islam, ajak masuk Islam, dia nggak mau. Karena dia sangat yakin berhala ini memang benar gitu. Maka oleh anak-anaknya diambil malam-malam waktu dia tidur, dilempar di tempat kotoran kayak kita sekarang WC lah, gitu kan. Di sebelah rumahnya, dibuang di situ. Jadi belepotan dengan kotoran. Amr bin Jamuh waktu belum masuk Islam, bangun pagi hari, dia mau sembah Tuhannya nggak ada. Hilang Tuhannya. Gitu. Maka dia cari-cari, dilihat, sampai ditemukan di tempat kotoran itu. Lalu dia bilang, siapa yang buat begini kepada kamu ini? Lalu kemudian diambil sama dia, dibersihkan, dicuci sampai bersih, dibubuhi minyak wangi, dikembalikan ke tempatnya. Lalu digantung pedang di lehernya. Lalu dia bilang, Tuhan kalau ada yang ganggu lagi kamu, lawan. Pada saat dia bilang begitu, tidur dia malam hari, anak-anaknya ambil lagi. Patung itu dilempar lagi di tempat yang sama, lalu diganti pedangnya sama bangkai anjing. Ada anjing mati diambil ditaruh. Nah, Amr Jamuh pagi-pagi cari lagi Tuhannya. Tidak ada. Dia ingat kemarin jatuh di tempat itu, dia datang ternyata tempat yang sama. Maka mulailah dia sadar, lalu dia mengatakan, sungguh kalau kau Tuhan pasti kau bisa membela dirimu. Lalu dia datang ke masjid, dia syahadat dengan Nabi SAW. Nah semenjak itu dia menjadi orang yang sangat baik. Jadi sedekah yang dia suka kasih untuk berhala-berhala dulu sesajen di zaman jahiliyah, setelah Islam diganti sama dia. Royal, suka bantu orang, termasuk dia membiayai pernikahan Nabi SAW. Nah ini makna kalimat ini perhatikan. Saya ulangi terjemahannya. Jabir mengabarkan kepada kami, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa pembesar kalian wahai Bani Salamah? Mereka mengatakan Ju'ad bin Qais atau Ja'ad bin Qais. Hanya saja kami memandangnya kikir. Nabi SAW lalu mengganti. Lalu beliau mengatakan penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Pembesar kalian mulai sekarang Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dan yang kita ceritakan. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah. Makna di atas berhala suka mengurus berhala-berhala itu. Kasih sesajen, dia perbaikin kalau ada yang rusak, dia yang buat patung-patung baru gitu, dia rawat tempatnya gitu. Karena dermawannya. Maka setelah Islam, ia menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi sifat dermawannya itu dibawa setelah Islam. Dia enggak lagi kasih sesajen kepada berhala, tapi dia bersedekah termasuk dia membiayai pernikahan Nabi SAW. Itu makna daripada hadis ini tentunya. Kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menyuruh kita memilih pemimpin yang dermawan. Gitu kan? Orang yang royal, suka memberi. Dan kita dilarang untuk memilih pemimpin yang bakhil, kikir. Gitu kan? Siapapun dia. Baik itu di lembaga kecil, instansi kecil atau sampai kepada pemerintahan. Dan itu kelihatan dari orang itu suka memberi, berbagi, maka orang ini insya Allah banyak program-program sosialnya dalam pemerintahannya, maka itu semua adalah pemimpin yang layak untuk didukung gitu kan. Karena memang mereka ya orang-orang yang bisa dijadikan sebagai penyebab setelah Allah SWT terpenuhinya kebutuhan kita. Di sini Nabi SAW spontan pada saat ada keluhan dari suku Bani Salamah tentang Ja'ad bin Qais kalau dia adalah orang yang bakhil atau pelit, maka Nabi SAW langsung mengganti. Nah ini pelajaran yang kedua. Kalau kedudukan Nabi SAW di atas semua pemimpin. Kedudukan Nabi SAW di atas semua pemimpin. Beliau berhak sebagai utusan Allah untuk memilih kepala suku atau mencopot kepala suku. Gitu kan? Ini juga keputusannya Nabi SAW berlaku di pemerintahan di Madinah. Beliau mengajak damai orang-orang kafir Yahudi pada saat itu selama mereka tidak berkhianat. Pada saat mereka berkhianat oleh Nabi SAW dihukum. Seperti itulah. Dan memang seharusnya seperti itu. Nabi SAW punya kedudukan yang sangat tinggi di pandangan kaum muslimin. Harus di atas segalanya. Bahkan di atas seluruh orang tuanya, dirinya sendiri. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi semuanya. Kecuali diriku sendiri. Harta anda minta aku kasih, keluarga suruh tinggalin aku siap.
Tapi untuk diriku, aku masih dicinta diriku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Sampai aku pun lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Maka Umar diam sejenak kalau mengatakan, ya Rasulullah, mulai sekarang anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Maksudnya sekarang imanmu bagus, sempurna. Gitu. Seperti itulah. Dan Nabi SAW mengatakan, ya tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia menjadikanku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, keluarganya, hartanya dan seterusnya. Maka Nabi SAW harus didahulukan dalam segala hal. Ya, jadi kalau sampai dicoreng nama Nabi SAW dan kehormatannya walaupun beliau sudah meninggal, semua muslim harus mendahulukan membela baik dari dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dan dia korbankan seluruh harta untuk membela baginda Nabi SAW. Ini juga diambil pelajaran dari kalimat tadi ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi tentang keutamaan Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh tadi setelah dia masuk Islam, dia menjadi sangat dermawan dan dipuji oleh Nabi SAW. Dan gara-gara kedermawanannya itu, salah satu atau sebagian pendapat ulama, kan dia termasuk salah satu syuhadanya Uhud ya. Dan dia berdoa di malam hari sebelum Uhud agar Allah jadikan dia termasuk orang yang mati syahid. Amr bin Jamuh ini secara fisik kaki kanannya pincang. Kalau jalan ada kekurangan fisik. Tapi seluruh orang Madinah mencintai dia. Karena apa? Karena kedermawanannya. Suka sekali memberi. Dan gara-gara dermawan ini dia jadi mustajab doa. Apa yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Di antaranya dia minta agar dia mati syahid di perang Uhud. Ya, pada saat dia di perang Badar mau ikut, anak-anaknya larang semua. Sampai anak-anaknya datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami pincang. Jalan pun agak susah gitu. Bagaimana dia bisa pergi berjihad, berperang? Maka Nabi SAW minta Amr bin Jauh tidak ikut. Tapi waktu perang Uhud dia datang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan pergi jihad. Anak-anaknya datang, ya Rasulullah, janganlah izinkan ayah kami. Biarkan dia bersama ibu kami, kakinya sakit. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata Amr bin Jamuh, ya Rasulullah, apakah aku harus haramkan diriku masuk surga gara-gara kakiku yang pincang? Izinkan aku untuk ikut. Maka Nabi SAW izinkan dan dia termasuk mati syahid bersama dengan iparnya sendiri. Iparnya bernama Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu ajma'in. Dan saking dekatnya sama iparnya ini, sampai-sampai dia dikubur bersama di lokasi syuhada Uhud itu. Itu kedudukan beliau sendiri radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, itu tadi pelajaran yang kita ambil ya, kurang lebih ada 3 poin. Hadis selanjutnya, nomor 297. Jadi ada 2 hadis lagi sampai 298 ya. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair. Ia berkata, haddathana Warradu katibul Mughirah, qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah ibn Syu'bah, aniktub ilayya bisyai'in sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba ilayhi al-Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an khila wa qal wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa an man'in wa hat wa uququl ummahat wa an wa'dil banat. Disebutkan terjemahannya bahwasanya Warrad, nah, di situ ada dikatakan Warrad, penulis Al-Mughirah. Jadi Al-Mughirah ini salah satu sahabat Nabi, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Warrad ini juru tulisnya mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pernah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ajma'in, tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah lalu menulis, membalas surat atau permintaannya Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Rasulullah SAW melarang dari perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu, membuang-buang harta, banyak bertanya, tidak mau memberi tetapi meminta, durhaka kepada ibu-ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini larangan-larangannya ya.
Kandungan hadisnya yang pertama, hadis di atas menunjukkan haramnya perdebatan dan mengajukan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Itu diambil dari potongan pertama tadi. Ya. Nabi SAW melarang ya, seseorang mengatakan begini dan begitu. Ya, artinya dia cuma dengar dari orang lalu kemudian dia sampaikan langsung. Si fulan bicara begini dan begitu tanpa memastikan tentang kebenaran perkataan tersebut. Atau dia berdebat pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nabi SAW melarang itu. Ada orang subhanallah kadang-kadang berdebat karena masalah pohon ini kenapa warnanya hijau daunnya atau tidak misal. Atau berdebat masalah kenapa ini dan begitu. Kadang-kadang berdebat hal yang tidak perlu. Gak ada manfaatnya gitu kan. Contoh saja. Maka ini semua dilarang. Yang kedua larangan bersikap boros dan membuang-buang harta. Jadi bedakan orang yang royal tadi suka bersedekah jalan Allah dengan orang yang boros. Boros dalam arti kata mengeluarkan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat dia. Nah. Yang ketiga haramnya durhaka kepada para ibu. Karena disebutkan di sini secara khusus wa uququl ummahat. Yang keempat larangan tidak menunaikan kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan haknya. Dan yang kelima haramnya mengubur anak perempuan hidup-hidup karena tidak menyukainya. Kita masuk sekarang kepada hadis ini. Muawiyah, faedah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu di zaman itu beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi raja. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu penulis wahyu Nabi alaihissalam. Penulis wahyu Nabi alaihissalam. Dan beliau subhanallah 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun menjadi khalifah. Dan semuanya diisi dengan keadilan dan kebaikan. Ada sebagian orang dari kalangan Syiah yang mengkafirkan Muawiyah, menjelek-jelekan Muawiyah. Dan ini salah. Beliau adalah kedudukannya sangat tinggi dan pernah saya jelaskan di salah satu serial sahabat kita. Saya sudah pernah bahas Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di zaman jahiliyah, Abu Sufyan memang benci Islam. Tapi kita jangan lupa, Abu Sufyan masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Dan dia termasuk orang yang mulia setelah itu. Membela agama Islam. Anak-anaknya pun ya, semuanya terbukti membela agama Islam. Yang paling menonjol adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi penulis wahyu. Dan tidak mungkin, ini keutamaan pertamanya Muawiyah, tidak mungkin Nabi SAW memilih orang menulis wahyu kecuali orang terpilih. Bisa menulis, bisa terpercaya. Karena kapan dia bolak-balikan ayat, orang hafal jadi salah. Kemudian Muawiyah juga radhiyallahu anhu adalah ipar Nabi SAW. Karena adiknya dia perempuan, itu dinikahi oleh Nabi SAW. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Itu anaknya Abu Sufyan. Jadi dia juga posisinya sebagai ipar Nabi SAW selain penulis wahyu. Juga termasuk dia adalah gubernur selama 20 tahun di negeri Syam yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada kakak dia namanya Yazid meninggal dunia, maka Muawiyah jadi penggantinya. Dan selama 20 tahun di negeri Syam banyak sekali kiprahnya. Termasuk dialah yang memberikan saran kepada sepupunya sendiri Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, dia tetap jadi gubernur pada saat itu untuk membuat kapal-kapal perang Islam. Dan disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Sufyan adalah orang yang pertama memiliki ide untuk membuat kapal-kapal perang muslimin pada saat itu. Kemudian juga Muawiyah, dia termasuk khalifah atau raja setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin yang 4, dia datang. Dan selama 20 tahun menjadi raja pada saat itu. Ada sebagian orang mengangkat isu-isu yang dijadikan sebagai sebuah polemik. Pertama orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Muawiyah merebut khilafahnya Ali. Ini tidak benar sama sekali. Karena pernah terjadi perang Siffin. Nah perang Siffin ini ada masalahnya. Perang Siffin adalah sebuah lokasi di antara Syam dengan Irak. Waktu itu tidak ada medsos kayak kita sekarang. Kasus yang terjadi adalah Khalifah yang ketiga Rashidah, maksudnya Khulafaur Rasyidin yang terpilih, Utsman bin Affan adalah sepupunya Muawiyah. Dan
Yang menunjuk Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam pada saat itu adalah setelah Umar bin Khattab meninggal dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Gitu kan. Maka pada saat Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij, pada saat dia lagi mau buka puasa menjelang maghrib, dibunuh, ditusuk, dan darahnya tertumpah radhiyallahu anhu di ayat fasayakfikahumullah, maka Allah akan balas kalian. Dan Utsman bin Affan sempat menceritakan pada istrinya, kalau dia siang hari tertidur lalu mimpi, Nabi SAW mengatakan bersabarlah Utsman karena aku akan berbuka puasa bersama kami. Jadi hari itu hari puasa dan Utsman bin Affan lagi puasa dan dia meninggal subhanallah sebelum buka puasa. Sebagian ulama mengatakan berarti memang dia akan meninggal pada saat itu mati syahid. Dan pada saat dia masih hidup Nabi SAW sudah mengatakan Utsman bin Affan akan mati syahid dengan cobaan yang akan ada di akhir hidupnya. Gitu kan? Karena dia dibunuh. Intinya itu. Nah pada saat dibunuh, masyarakat umat Islam ini bingung pada saat itu kondisinya. Maka mereka mengingat waktu Umar bin Khattab masih hidup sempat mengumpulkan 6 orang sahabat yang dijamin surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Lalu disuruh pilih siapa di antara mereka jadi khalifah. Nah, jadi kandidat terkuat 2 orang, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Utsman bin Affan mati, masyarakat Madinah mengingat itu. Mereka mengangkat langsung Ali bin Abi Thalib di baiat jadi khalifah. Nah, Muawiyah pada saat itu untuk mengirim informasi dari Madinah ke negeri Syam lama, gitu kan? Begitu sampai berita kepada dia kalau masyarakat Madinah sudah membaiat Ali bin Abi Thalib. Sementara pembunuh Utsman, sepupunya Muawiyah belum ditemukan. Maka dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dia keluar dari negeri Syam dengan 3.000 orang kurang lebih. Niatnya untuk supaya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib bicara baik-baik masalah ini. Tapi ada orang-orang Khawarij yang tadinya memang penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan ini di Irak. Mereka takut kebongkar kedoknya. Mereka kirim surat ke Madinah, bilang sama Ali, sesungguhnya Muawiyah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam dan akan menyerang Madinah. Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak bisa komunikasi dengan Muawiyah. Kayak kita sekarang bisa telepon, benar enggak nih? Tidak bisa sama sekali. Jadi caranya gimana? Ali bin Abi Thalib keluar juga dengan pasukan. Berjaga-jaga, jangan sempat benar nih. Ketemulah mereka di Siffin. Waktu ketemu, terjadi negosiasi selama beberapa hari. Gitu kan. Negosiasi ini terjadi dan akhirnya kesimpulannya sudah kalau begitu. Muawiyah intinya mau berharap anhu agar sepupunya yang terbunuh Utsman bin Affan ditangkap pembunuhnya. Seperti itu saja. Ternyata kasusnya bukan itu, ya. Kasusnya seperti itulah. Dan Ali mengatakan baik, baiat saya, akui kekhilafannya maka saya cari pembunuhnya. Terjadi kesepakatan itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini tahu. Ya, dan mereka tidak mau itu. Mereka takut kebongkar nanti mereka yang membunuh. Maka mereka bagi jadi 2 kelompok. Satu di kelompok Muawiyah, satu di kelompok Ali. Lalu malam-malam mereka lempar panah api ke kemah Muawiyah. Dan yang dari kemah, dari lokasi Muawiyah lempar ke kemahnya Ali. Lalu mereka ribut, ini perang. Gitu kan. Contoh kasus, teman-teman kalau kita lagi jalan. Saya jalan bertiga, kita jalan bertiga di satu jalan. Sana juga ada 3 orang lagi jalan. Walaupun kita tidak bermusuhan, tapi kalau ada 1 orang dari 3 orang di sini lempar batu ke sana, berantem gak kira-kira? Ini malam-malam mereka dengan pakaian perang dilempar panah api. Teriak ini Khawarij, kelompok-kelompok yang tidak benar nih dari kelompoknya Ali. Kelompok Muawiyah berkhianat, dari sana juga teriak. Kelompok Ali berkhianat, peranglah mereka malam itu. Setelah banyak korban, Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah berhenti. Ini tidak boleh lagi dilanjutkan ini. Diberhentiin peperangan tersebut. Akhirnya Muawiyah pulang ke negeri Syam dengan maksud sudah berhenti. Ini darah muslimin tidak boleh tertumpah. Yang penting cari pembunuhnya Utsman. Gitu kan. Waktu Muawiyah pulang, rupanya Khawarij ini enggak terima. Mereka bilang lagi sama Ali, wahai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya bunuh tu Muawiyah. Nah, Ali bin Abi Thalib bilang, bagaimana caranya mau dibunuh ini sahabat Rasulullah, penulis wahyu, iparnya Nabi. Dan dia tidak salah, dia keluar dari negeri Syam, niatnya mau membela, menanyakan tentang darah sepupunya yang meninggal, Utsman bin Affan. Seperti itulah. Ternyata mereka enggak terima, mereka keluar dari pasukan Ali, mereka membunuh banyak orang di wilayah Irak. Oleh Ali diserang, sampai akhirnya mereka terbunuh gitu kan.
Dan Nabi SAW sudah mengatakan nanti akan terjadi masalah kau Ali dengan satu kelompok yang kalau kau temukan di tengah pasukan mereka, tangannya ini itu seperti payudara wanita. Pemimpin mereka seperti itu. Maka pastikan kau benar. Setelah Ali bin Abi Thalib membunuh mereka, mereka mati terbunuh semua orang-orang yang buat masalah ini. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib suruh cari pasukan dan ditemukan. Maka semuanya sujud syukur kepada Allah. Intinya pada saat itu Muawiyah bukan mau buat masalah, gitu kan? Seperti itulah. Nah setelah terbunuh Ali radhiyallahu anhu, dibunuh juga oleh Khawarij. Kaum Khawarij juga ini membunuh dia. Dan menganggap itu kedekatan diri kepada Allah dan segala macam lah. Ngawur pemahamannya. Intinya Ali bin Thalib dibunuh. Masyarakat Madinah membaiat Hasan radhiyallahu anhu. Cucu Nabi SAW dan anak Ali. Muawiyah keluar lagi dari negeri Syam. Mau diskusi nih. Ini kira-kira masih banyak sahabat Nabi yang tua. Kan? Termasuk dirinya sendiri. Muawiyah ada. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang berumur. Hasan masih muda dianggap. Umurnya masih sangat muda. Kenapa harus pergi ke Hasan? Kenapa enggak yang lain gitu? Bertemulah Muawiyah datang dengan pasukannya ke Madinah. Bukan niat mau menyerang Madinah. Ini pemahaman harus diluruskan. Bukan niat mau menyerang Madinah. Tetapi kasusnya adalah dia lagi mau pada saat itu datang membawa pasukan ini supaya jangan ada yang mengganggu di tengah jalan. Kan zaman dulu tidak ada keamanan. Tidak kayak kita sekarang ya. Sekarang kalau ada apa-apa pesawat dibajak langsung satu dunia tahu. Zaman dulu enggak, kita jalan nih 10 orang 20 orang satu kafilah. Setiap saat bisa diserang oleh 30 orang penjahat, dibunuh, ambil hartanya selesai, dibuang di sungai, nggak ada yang tahu. Maka dia bawa pasukan supaya aman tiba di Madinah. Hasan pada syarat itu berhati-hati. Masyarakat Madinah juga membuat pasukan supaya terjadi negosiasi. Jangan sampai nanti betul-betul terjadi penyerangan. Itu tidak. Negosiasi antara Hasan sama Muawiyah. Hasan mengatakan kalau memang itu maksudnya mau dahulukan sahabat-sahabat yang lebih tua, baiklah saya turun dari ini, saya nggak mau jadi khalifah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Cucuku ini ditunjuk Hasan, gitu kan, adalah seorang tuan, sayyid, gitu kan. Dan semoga Allah memperbaiki dia di dua pasukan muslimin yang tidak jadi berperang. Ternyata di situ yang maksudnya. Dan Ali bin Abi dan Hasan radhiyallahu anhu memberikan, silakan. Kalau begitu kamu saja Muawiyah jadi khalifah. Dibaiatlah Muawiyah pada saat itu. Dan pada saat itu dikenal dengan tahun ya damai. Karena damai semuanya. Jadi baik semuanya. Mereka tidak lagi permusuhan antara muslimin. Jadilah Muawiyah khalifah selama 20 tahun. Dan itu dengan kemakmuran, dengan segala macam hal. Ya. Itu yang disebutkan tentang Muawiyah. Nah Muawiyah ini pada saat jadi khalifah pernah mengangkat salah satu sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah sebagai salah satu gubernur. Ya. Lalu kemudian dia menyurat kepada Al-Mughirah. Ini tanda keimanan Muawiyah radhiyallahu anhu karena dia ingin tahu kira-kira ada enggak hadis yang pernah kau dengar dari Nabi yang belum saya tahu nih. Coba tulis apa saja yang kau pernah ingat. Maka salah satu yang ditulis oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang mulia juga satu ini, yaitu gubernurnya Muawiyah, menulis tentang pesan ini. Nah pesannya adalah, Al-Mughirah lalu menulis, Rasulullah SAW melarang dari perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu. Dikasih angka 1 di atasnya itu. Artinya Nabi SAW melarang berbicara berita yang tidak ditahu kepastiannya. Hoax ini semua, bohong, dusta. Isu-isu yang tidak benar, gosipin orang. Dan tidak boleh, tadi sudah kita jelaskan, berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, membuang-buang harta. Boros, bukan pada tempatnya gitu kan. Kalau sedekah tidak dibahasakan dengan boros tentunya. Tapi boros ini mubazir, di rumahnya dia beli 10 mobil. Untuk apa 10 mobil ini? Ada orang pernah saya baca datanya punya mobil 100. Gitu. Jadi kalau dia pakai satu hari satu kali itu mobil, berarti hari ke 101 baru kembali ke mobil yang pertama. Gitu kan? Untuk apa ini? Kalau orang punya mobil mungkin anaknya banyak, satu buat dia mungkin dia pergi kerja, istrinya sama istrinya mungkin dia juga perlu. Mungkin 2-3 mobil darurat mungkin. Tapi 10 mobil untuk apa? 20 mobil untuk apa gitu kan, mubazir.
Saya pernah masuk ke rumah orang, Masya Allah Jakarta Allah berikan kekayaan. Begitu masuk garasinya mungkin ada 20 mobil di situ. Anaknya cuma 2 atau 3. Alasan ini koleksi atau apa saja. Untuk apa? Koleksi masjid lebih bagus. Hah? Jadi amal jariah untuk apa koleksi mobil nih? Gitu kan? Harus koleksi yang benar. Karena itu tidak akan ada manfaatnya buat dia gitu. Dia pakai kebutuhannya. Jadi bisa masuk nanti dalam bab boros. Nabi SAW larang. Tidak boleh itu. Gitu kan? Beda kalau kita bicara investasi ya. Dia beli untuk jual lagi beda. Ini boros ini maksudnya cuma dia saja. Cuma dia pakai. Mungkin ada mobil setahun cuma 2 kali dipakai. Kan dipakai nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya buat dia. Gitu. Kemudian yang ketiga. Banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah yang tidak diperlukan. Tapi kalau orang bertanya pada hal-hal yang memang dia butuhkan. Dia butuh informasi tentang kesehatan, tentang hukum. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bertanya hanya buang-buang waktu saja. Nggak ada gunanya. Gitu kan? Apalagi hanya untuk menguji orang, maka itu tidak perlu. Dilarang dalam agama Islam. Dan juga saya perlu sampaikan kalau teman-teman mau bertanya sesuatu pada orang, maka apalagi kalau bukan berhubungan sama hukum agama ya. Misal mau tanya kenapa orang ini pakai jilbab itu, kenapa pakai baju ini, kenapa pakai sendal itu, kenapa dia beli mobil merek ini. Harus tanya dulu, ini manfaatnya buat saya ada nggak? Misal kalau memang kita mau beli jilbab yang sama, kita mau beli baju yang sama, kita mau beli mobil yang sama, mau tahu tempatnya mungkin. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Satu majelis segini ditanya semua kenapa pakai baju batik itu, kenapa pakai baju ini, kenapa. Untuk apa manfaatnya apa buat dia? Nah, tidak. Ya apalah istilahnya. Kemudian yang keempat, tidak mau memberi. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Bakhil. Pelit. Tetapi suka meminta. Subhanallah. Salah satu ciri orang bakhil begitu. Tidak mau memberi tapi selalu minta. Supaya dikasih. Selalu mau ditraktir tapi nggak mau traktir. Jadi kalau ketemu sama temannya. Kapan lagi nih traktir? Kamu kapan traktir orang? Selalu mau traktir. Tapi dia sendiri nggak pernah mau berikan orang. Padahal Nabi SAW mengatakan termasuk amal ibadah yang sangat besar. Pahalanya setelah kewajiban adalah memberi makan orang. Traktir itu pahalanya besar. Berlumba-lumba mestinya gitu kan. Ini duduk semua di meja makan tunggu siapa yang lebih dulu ke kasir. Karena bakhilnya. Kemudian juga yang kelima, durhaka kepada ibu-ibu. Di sini bukan berarti tidak boleh durhaka pada orang, pada ayah ya. Tetapi umumnya durhaka itu sering terjadi pada ibu. Ya. Karena kan mungkin ibu-ibu sering hadapi anak-anak di rumah. Kadang-kadang mungkin marah sedikit, anaknya mungkin jengkel sama dia. Nah sering terjadi durhaka pada ibu-ibu. Gitu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi bukan berarti boleh durhaka pada ayah gitu kan. Karena biasanya ibu mungkin sering bersitegang dengan anak-anak, maka anak-anak mungkin lebih dekat dengan ayahnya atau apa. Ini biasanya muncul sifat durhaka anak-anak. Ini sudah kita bahas tentang masalah bab durhaka dulu, tidak boleh tentunya. Yang terakhir adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini tradisi jahiliyah dulu. Mereka punya tradisi di Mekah, kalau seandainya mereka lahir punya anak perempuan ya banyak, lebih dari satu, pasti yang lainnya dikubur. Yang satu dibiarin hidup untuk melanjutkan generasi manusia gitu. Yang lain tidak dikubur karena mereka anggap perempuan tidak bisa membawa nama harumnya. Kalau menikah dibawa sama suaminya gitu-gitu saja gitu. Nah, ini semua hukumnya haram dalam Islam gitu kan. Allah SWT melarang untuk mengubur anak-anak masih hidup. Dan ini juga tentu ditarik hukumnya kepada aborsi. Tidak boleh dalam Islam. Hamil ya sudah, tanggung risikonya. Walaupun hamil di luar nikah. Ya. Hamil di luar nikah pun yang biasa kita bahasakan dengan anak zina gak boleh digugurkan. Gak boleh digugurkan. Makanya pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dia sudah punya suami. Dia selingkuh. Hamil dari laki-laki yang lain. Datang kepada Nabi SAW. Dia ketakutan sekali dengan dosa itu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah sucikan saya. Nabi SAW bukan langsung baik rajam dia. Ini orang luar biasa. Enggak. Nabi SAW mengatakan. Dan dia bilang saya hamil dari perzinahan itu. Kata Nabi SAW pulanglah. Anak itu punya hak. Anak zina itu punya hak. Sampai selesai melahirkan baru kau datang. Habis melahirkan pun datang, ya Rasulullah sucikan saya.
Selama 9 bulan orang ini ketakutan terus dengan azabnya Allah. Minta sucikan di dunia, jangan di akhirat. Nabi SAW bilang, anak itu punya hak kau susui 2 tahun. Ini anak zina loh ini. Nabi SAW suruh begitu. Suruh susui 2 tahun. Setelah susui 2 tahun dia datang lagi baru Nabi SAW suruh rajam dia. Waktu dirajam, dilempar batu, ada sahabat yang lempar batu sambil mengatakan, semoga Allah melaknatmu. So, kenapa kau sudah status istri selingkuh gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat. Perempuan ini sudah bertaubat, kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka. Kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, yang semua buat dosa yang sama, maka cukup untuk mereka semua, maksudnya tidak dihukum oleh Allah SWT gitu kan. Itu kalau anak zina, ini apalagi kalau anak sendiri. Ya, saya pernah baca ada berita di Indonesia terjadi, ada satu ibu nggak tahu mungkin ada masalah kejiwaan nih, gitu kan. Dia punya anak 3 orang, mungkin karena dia anggap dia cari pekerjaan tidak dapat pekerjaan, maka dia sengaja bunuh anaknya semua. Waktu ditanya kenapa bunuh anaknya, kan kalau anak masih kecil belum balik mati masuk surga. Ini pemahaman yang ngawur ini gitu kan. Apa hubungannya gitu? Betul mereka masuk surga tapi kan kamu berdosa dengan membunuh, apalagi membunuh anak sendiri ya. Itu hukum syar'inya. Baik, hadis yang terakhir nomor 298, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, aku mendengar Ibnu Munkadir, sami'tu Jabiran, ma su'ilan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattun faqala la. Aku mendengarkan Jabir berkata, tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu, lalu beliau mengatakan tidak. Dan hadis ini dikatakan sudah dijelaskan pada hadis nomor 279. Memang sudah pernah kita bahas itu ya. Tentang masalah salah satu sifat baiknya Nabi SAW adalah beliau tidak pernah menolak kalau ada orang minta. Dan dia berusaha memberi walaupun belum bisa memberikan maksimal semua apa yang diminta. Allahu a'lam. Dan ini tentu hadis sudah jelas pelajarannya adalah bagaimana seorang muslim menanamkan sifat dermawan dalam dirinya dan melawan sifat kikir yang akan bertolak belakang dengan keimanannya atau sifat kikir itu. Baik, begitu saja sudah menjelang jam 11. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.